Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Seperti yang gua sudah bahas sebelum-sebelumnya ya, jadi channel ini dibuat untuk kita mengobrol secara investasi. Jadi kita bakal ngobrol santai aja seperti itu. Nah, kemarin-kemarin sih gue udah membuat prediksi ya mengenai IHSG dia akan ke arah mana, dan ternyata memang sudah terlihat sih ya IHSG sekarang tuh memang sudah kemarin ya dia ngebreak support dan sekarang masih berada di daerah resistennya yang garis support terakhir itu. Jadi kita masih belum tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi dari beberapa hari terakhir kita lihat di sini ya. Jadi terakhir kan gue membuat prediksi itu di sini. Ketika ada di sini apakah dia akan break support atau enggak, ternyata di hari di tanggal ini, di tanggal 19 ini dia break support. Lalu dia sempat naik lagi, tapi pada saat di sini dia open di sini, dia tidak berhasil tutup di atas si support yang ini, malah diturunin lagi. Kalau sekarang sih dia berada di 5.800-an, jadi dia masih berada, ini kan hari ini masih belum tutup. Jadi ini masih berada di sekitar sinilah seperti itu. Di 5.800-an ya sekarang kalau kalian lihat indeks gitu. Nah, tapi di video ini gue nggak akan terlalu bahas detail tentang ini, tapi ini kan prediksinya akan cukup panjang ya. Ini akan menjadi sebutnya garis, kan tadinya garis support nih. Ketika ada dia break support, ini akan menjadi namanya new resistance. Ini adalah resistance yang baru seperti itu. Apakah dia akan bisa break resisten dan akhirnya naik lagi? Mungkin saja. Tapi apakah dia turun terus? Nah, kemungkinan besar adalah seperti itu. Jadi dia akan mengikuti si tren lain yang ini. Dia lama-lama akan turun, tapi ketika dia bisa break resisten 1, lalu break resisten 2 yang ini, nah mungkin itu IHSG bisa naik kembali. Tapi sudah cukup lama nih IHSG jadinya nggak naik-naik. Seperti itu. Nah, tapi yang gue mau bahas sekarang ini tuh adalah mengenai yang namanya Bitcoin. Nah, ini adalah Bitcoin, ini mungkin chart yang dari awal ya. Nah, kalau kita lihat di 1 tahun terakhir, nih, Bitcoin lagi seru-serunya nih. Karena lagi turun cukup dalam ya. Apakah udah hampir setengahnya? Kelihatannya kalau dari highest ini 63 sampai 34, ya mungkin sekitar 40% sudah mulai turun yang namanya harga si Bitcoin ini kalau dari paling tinggi ya. Tapi ketika kalian bisa berinvestasi sehingga setidaknya 1 tahun, anggap saja di harga 10.000, ini udah 3 kali lipat nih sampai sampai sekarang ya. Seperti itu. Gimana nih kalian investasi 1 tahun bisa untung 300%? Seperti itu. Dan itu memang ada di hal-hal yang seperti Bitcoin ini gitu. Jadi spekulasinya cukup tinggi, tapi berbeda dengan saham karena Bitcoin itu tidak ada fundamentalnya gitu. Memang pada awalnya Bitcoin dicita-citakan sebagai salah satu, sebutnya apa ya, kayak buat transaksi seperti mata uang lah, tapi bukan mata uang ya, karena dia tidak diciptakan oleh negara. Bahkan si Robert Kiyosaki bilang Bitcoin ini adalah people's money, uangnya orang-orang, uangnya masyarakat, seperti itu. Karena memang dicita-citakannya Bitcoin ini tuh menjadi alat tukar yang tidak dibatasi oleh regulasi negara, seperti itu. Dan biayanya sangat rendah, ceritanya seperti itu ya. Jadi kamu bisa bertransaksi Bitcoin dimanapun, seolah-olah diakui di semua dunia itu adalah cita-citanya, dan kalian bisa bertransaksi dengan si Bitcoin ini seperti itu. Tapi dari awal diciptakan nih ya, Bitcoin sejak di 2014 ini sampai tahun 2021 ini, udah 7 tahun lebih, Bitcoin masih belum ada tanda-tanda sampai bisa seperti itu gitu. Nah, jadi yang dari tantangan Bitcoin selainnya tidak ada fundamental itu, yang kedua adalah Bitcoin tuh dia akan melawan yang namanya pemerintah, karena pemerintah tidak akan membiarkan yang namanya hal-hal Bitcoin seperti ini mengubah transaksi yang terjadi di negara tersebut. Karena mata uangnya tuh akan, nilainya akan semakin turun dan semakin tidak digemari oleh masyarakat itu sendiri. Dan semua pemerintah pastinya tidak mau menginginkan ini gitu. Dan kekurangan dari Bitcoin ini, mungkin kalau kalian berinvestasi di Bitcoin, Bitcoin ini tidak seperti bursa di Indonesia. Jadi dia tuh bukannya 24 jam.
Jadi setiap jam tuh ada transaksi. Dan kalian lihat dalam satu harinya dia transaksinya cukup naik turun gitu. Apakah kalian bisa tidur gitu dengan hal-hal seperti ini? Ini misalnya di 37.000 misalnya dalam satu hari ini ya. Ini adalah chart satu hari. Sempat diturunkan sampai 31.000, which is turun sekitar 6.000. 6.000 dari 30.000 ya sekitar seperlimanya ya, sekitar 17%. Kalian dalam sehari bisa turun 17%, terus untungnya ini cukup naik lagi ya di hari terakhir. Berarti kalau kalian investasinya sudah cukup lama, mungkin berada di atas ini belinya, kalian di sini ya ini turunnya udah cukup agak dalam ya, 40%. Seperti itu. Tapi gue bakal bahas gimana sih solusinya biasanya yang dilakukan gitu. Sebenarnya gue secara pribadi adalah orang yang sangat mengikuti caranya investasi dari si Warren Buffett. Terus ada Ray Dalio. Tapi pada intinya sih cara-cara investasi yang bisa kita temukan atau bisa kita pelajari di buku gitu, dan banyak yang ngajarin gitu ya. Jadi si dua orang ini, si Warren Buffett dan Ray Dalio ini, dia adalah salah satu yang cukup banyak berbagi mengenai si cara investasinya. Karena kalau Warren Buffett kan ada bukunya Benjamin Graham, dan dia terus mengikuti itu sampai sekarang. Dan dia selalu bilang, pertama jangan sampai kehilangan uang, yang kedua adalah ya ingat aturan nomor satu ya. Dan itu dan salah satu yang paling penting dari ajarannya dia adalah kamu berinvestasi hanya di sesuatu yang kamu mengerti. Seperti itu. Kalau kamu memang ahli dalam Bitcoin ini dan jago dalam technical analysis dan bisa menebak arah si Bitcoin ini, ya tidak apa-apa gitu ya, kamu berinvestasi sih di Bitcoin ini gitu. Tapi terakhir-terakhir kan cukup membingungkan ya yang namanya Bitcoin itu, karena dipengaruhinya oleh berita-berita. Beritanya berita siapa, kemarin-kemarin mungkin kayak dibuat-buat ya, berita Elon Musk dan Tesla membeli Bitcoin, langsung Bitcoin naik gitu. Atau Tesla bisa bertransaksi beli mobil Tesla nih menggunakan Bitcoin, itu cukup naik gitu. Kemarin Bitcoin Tesla beli mobil Tesla pakai Bitcoin di hold dulu, itu sempat turun. Lalu Elon Musk bercanda tentang Bitcoin atau tentang Dogecoin, itu juga cukup turun. Nah, terakhir sih mungkin di sini ada permasalahan yang pemerintah China udah mulai memberikan regulasi ya untuk si Bitcoin itu gitu, bukan tidak bisa transaksi tapi regulasinya apalah gitu. Nah, itu sempat menjadi turun. Jika kalian mengerti ini ya, kalian bisa berinvestasi di Bitcoin ini. Tapi ada yang namanya diversifikasi investasi, itu adalah Ray Dalio yang katakan. Jadi Ray Dalio ini adalah pendiri dari Bridgewater Associates. Dia adalah pemilik hedge fund terbesar di dunia. Jadi dana kelolaan Ray Dalio ini adalah yang paling besar ya gitu. Dan yang saya senang dari si Ray Dalio ini, dia sekarang tuh berada di fase ketiga dalam hidupnya, dia bilang. Jadi dia banyak share mengenai itu di daerah di LinkedIn-nya dia ya. Jadi ada artikel di LinkedIn, kalian bisa klik saja. Nah, biasanya tuh ini dibahas semua tentang investasi yang dia lakukan, tentang pemikiran dia mengenai bubble atau tidaknya. Karena dia bilang sih kalau sekarang ya di stock market masih belum terjadi bubble. Tapi kalau di beberapa seperti kayak Bitcoin gitu, dia bilang sih mungkin ada dalam hal bubble seperti itu. Dan Ray Dalio ini dia orangnya baik banget, dia karena udah di fase ketiga, jadi dia fokus berbagi dan mendelegasikan apa yang dia sudah pelajari di hidupnya. Jadi dia menulis buku, kalian bisa download itu gratis. Ini orang-orang hebat ya. Lalu kalian ini di terakhir nih ya, beberapa bulan terakhir, di sebulan terakhir lah kayaknya ya, dia menciptakan yang namanya principlesyou.com. Ini adalah tes kepribadian yang dia buat, dan kamu bisa akses ini secara gratis. Ini tuh dibuatnya juga bukan berdasarkan dia ya, dia bekerja sama dengan psikologis terkenal. Mungkin ada Adam Grant ya yang kalian tahu, dia penulis buku juga, dia manajemen psikologi juga. Nah, dia membuat yang namanya si principlesyou.com ini. Kalian bisa coba nih karena ini gratis. Dan selain itu kalian yang penting tuh adalah membahas tentang artikelnya Ray Dalio gitu. Terakhir mungkin dia menulis buku yang namanya The Changing World Order ya. Nah,
Nah, di buku ini gitu, Ray Dalio juga pertama dia tulis per babnya di si artikelnya ini, dan akhirnya sudah jadi ini satu buku. Kalian bisa baca ini gratis atau kalian bisa download lah gitu ya, di mana nggak gitu. Nah, ini adalah buku terakhir. Di sini tuh dikatakan ya sekarang tuh kita berada di fase perubahan tatanan dunia, yang tadinya Amerika menjadi penguasa sedang disusul oleh China seperti itu. Nah, tapi si Ray Dalio ini dia cukup senang berbagi dengan teknik investasinya, dan dia akhirnya pernah memberitahu dan bertanya yang pertanyaan biasanya yang investor tidak lakukan gitu ya. Dia bertanya bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan di segala situasi ekonomi. Jadi tidak peduli nih saya mau berinvestasi sekarang, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau beberapa tahun ke belakang seperti itu. Tapi kita resikonya rendah, tapi kita punya untung yang cukup lumayan. Nah, akhirnya dia menciptakan yang disebutnya all weather portfolio, portfolio semua musim. Nah, dia tuh filosofinya adalah seperti ini ya. Dia membagi menjadi 4 musim. 4 musimnya tuh adalah berdasarkan si pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan itu dibandingkan dengan yang namanya konsensus ya, biasa prediksi lah seperti itu. Jadi misalnya ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya di waktu normal ya adalah 5%. Oh, tapi ternyata naiknya 6%, berarti growth-nya itu berada di atas konsensus, dan investasi yang paling bagus adalah hal-hal ini seperti itu, equity market debt spreads, commodities seperti itu, dan lain-lain. Dan inflasi juga sama. Jadi ada musimnya seperti itu. Musim di saat growth tinggi, inflasi tinggi, ada growth tinggi, inflasi rendah, seperti itu. Ada saat growth rendah, tapi inflasi juga rendah, seperti itu. Nah, itu adalah 4 musim yang dibagi oleh Ray Dalio. Akhirnya dia membuat sebuah portfolio yang menjadi seperti ini. Dia berbagi dengan resiko yang terbagi seperti tadi gitu. Jadi bukannya diversifikasi misalnya semuanya 1 2 3 4 5 ini semuanya jadi 20%, tidak, tapi dia harus berbagi resiko, dan setiap tahun dia bakal menyesuaikan si portfolionya menjadi seperti ini lagi gitu. Jadi misalnya kalau emasnya cukup naik nih, misalnya emasnya tadinya proporsinya 7,5%, akhirnya jadi 12,5%, dia bakal menjual emasnya dan mengurangi menjadi 7,5% ini. Seperti itu adalah cara investasinya si Ray Dalio gitu ya. Jadi kadang kalau kalian misalnya diversifikasi di beberapa sektor saham, Ray Dalio bilang sih itu masih kalian belum diversifikasi ya, masih menaruh yang namanya uang kalian di satu keranjang gitu. Kayak istilahnya yang jangan taruh telur di satu keranjang lah, seperti itu. Nah, setelah kalian misalnya mendiversifikasi ini, akhirnya kalian bisa ini ya, ini filosofinya adalah seperti inilah. Ini gue kasih contoh misalnya salah satu yang ini ya, yang biasanya tuh yang ada di Ray Dalio adalah bonds. Ini adalah bonds market di mana ini ada yield. Sebenarnya bonds market ini nggak terlalu volatile seperti apa, tapi kan memang kalau kalian lihat di portfolionya adalah dia cukup untung gitu. Apa cukup banyak maksud saya ya. Jadi ada yang short term, ada yang long term. Kalau digabung tadi ini kan cukup besar tuh. Ini proporsinya 55%. Bonds itu ada obligasi surat utang negara biasanya ya, kalau Ray Dalio yang beli gitu ya. Tapi memang ini kan yang di Amerika ya. Kalau di Amerika memang imbal hasilnya kecil gitu. Tapi ketika kalian misalnya di Indonesia tuh kayak ori gitu kan cukup lumayan nih, 8% seperti itu. Nah, biasanya Ray Dalio tuh berinvestasi di negara-negara berkembang. Salah satunya kalau yang di ini bukan di Indonesia sih ya, tapi di Brazil seperti itu, di China seperti itu. Nah, ini misalnya bonds, lumayan nih yieldnya lagi naik gitu. Nah, emas di 1 tahun terakhir, nah, dia sempat naik dulu cukup drastis, lalu sempat turun. Nah, sekarang dia kalau kita mengerti yang kemarin udah dibahas-bahas, ada yang namanya resisten. Bisa kita tarik garis resisten seperti ini udah break resisten. Nah, kita lihat emas ini bakal menuju ke seperti apa gitu. Di Bitcoin turun, dan kalau kita lihat di bursa Amerika ya, S&P 500, kita lihat 1 tahun terakhir dia lagi naik. Seperti itu, Dow Jones juga masih naik. Nah, seperti itu.
Nah, jadi ini adalah yang namanya diversifikasi gitu. Mungkin ada sesuatu portfolio kita yang turun, tapi di saat turun ada hal-hal lain yang naik. Nah, itulah yang disebut diversifikasi. Jadi kalian berinvestasi di yang disebutnya tuh adalah betanya adalah minus seperti itu. Jadi korelasinya tuh berkebalikan. Misalnya di saat emas naik, saham turun seperti itu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang berkebalikan. Nah, kalau kalian pengen melihat sih ada yang disebutnya video kalau nggak salah ini The Holy Grail Ray Dalio. Nah, ini ada di YouTube kalian nih. Kalian bisa lihat saja ini. Nah, ini adalah penjelasan dia ya gitu. Dan di sini yang dijelaskan yang namanya si Beta Holy Grail itu adalah cawan suci seperti itu. Nah, kalau kalian bisa membaca ini dan memahami ini, kalian pasti mengerti nih apa yang harus kalian lakukan dengan investasi kalian gitu, dengan diversifikasi. Apakah boleh di Bitcoin ini? Menurut saya boleh. Tapi ini adalah perandai-andaian ya. Mungkin kalian kan bisa untung Bitcoin kan cukup besar nih ya. Ini kan di sini 300% lah. Tapi resikonya juga cukup tinggi kan karena ini tidak ada fundamentalnya dan berhubungan dengan regulasi negara seperti itu. Regulasi negara dan salah satu tantangan yang Ray Dalio sebut sih adalah hacker ya. Sampai saat ini Bitcoin masih belum kehack. Tapi bagaimana jika suatu saat Bitcoin ini kehack? Ada hacker gitu ya. Nah, itu yang Ray Dalio cukup uh, cukup concern gitu ya karena hal-hal seperti ini kita nggak ada yang tahu nih gitu ya apa yang bakal terjadi gitu. Kalau data negara Indonesia juga bisa bocor atau data negara manapun juga pernah bocor, ya kalian juga bisa bayangkan lah gitu jika apa yang terjadi jika Bitcoin terjadi seperti itu. Atau misalnya kalau kalian sudah mengerti nih ya namanya nyetak uang kan sekarang secara digital ya, jadi biasanya pemerintah cuma nyetak aja uang, misalnya 1 miliar itu cuma masukin aja di komputer gitu, 1 triliun berapa triliun seperti itu, sedangkan uang fisiknya belum tentu ada gitu. Nah, bayangkan jika Bitcoin juga bisa terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, itu adalah tantangannya. Tapi gue tadi bahas ya, apakah boleh berinvestasi di Bitcoin? Boleh. Tapi misalnya kalau kalian punya uang, anggap saja misalnya 1 miliar saja gitu ya. Nah, kalian berinvestasi di Bitcoin ini 1% ya, jadi sekitar 10 juta. Seperti itu. Jadi ketika kalian kehilangan si 10 juta ini, kalian tidak akan terlalu banyak kehilangan uang gitu. Karena ini adalah aturannya Warren Buffett ya, jangan sampai kalian kehilangan uang gitu. Jadi kalau 10 juta ada resikonya ada. Turunnya kan cukup dalam gitu ya kalau Bitcoin ya, cukup volatile kan. Tapi ketika untung dia juga bisa untung besar. Misalnya kalau kalian berinvestasi di Bitcoin misalnya dari awal ini gitu. Dari harganya bayangkan 130 sekarang harganya menjadi terakhir sekitar 39.000, berapa ratus kali lipat seperti itu. Jadi kalau kalian bisa Bitcoin dari 10 juta kalian berinvestasi menjadi 100 kali lipat menjadi 1 miliar kan lumayan lah gitu. Tapi ketika kalian harus kehilangan 10 juta itu kalian tidak akan terlalu menangis seperti itu. Nah, jadi sekian dulu obrolan kali ini ya gitu. Nah, kita akan ngobrol lagi di video-video berikutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like atau komen atau share ya gini dengan teman kalian gitu pandangan mengenai si Bitcoin ini. Terima kasih.